Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini, minggu ketiga setelah Minggu Trinitatis, Tuhan datang melawat umat-Nya, menghampiri kita semuanya anak-anak Tuhan, lewat firman-Nya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Salam hangat dan salam sukacita. Diberkatilah semua jemaat Tuhan, secara khusus seluruh pemirsa Nusantara TV yang ikut dalam ibadah online pada minggu hari ini. Tuhan senantiasa memberkati, terlebih lewat firman-Nya hari ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih pernah merasa kecewa? Pernah merasa kesal? Gregetan? Atau bahkan saya katakan marah? Saya kira setiap manusia itu pernah merasa kecewa. Pernah merasa marah. Terlebih ketika apa yang sudah kita kerjakan dengan begitu sungguh-sungguhnya, bahkan penuh dengan pengorbanan, tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama
dialami oleh Rasul Paulus. Hamba Tuhan yang begitu banyak penderitaan oleh karena Kristus. Yang begitu banyak mengalami penganiayaan oleh karena Injil dan keselamatan yang dibawanya sebagai berita sukacita bagi umat percaya yang menerima kebenaran Tuhan. Kalau saya membaca seluruh isi surat Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Galatia, saya menyimpulkan dia sangat kecewa kepada orang Kristen, jemaat yang ada di Galatia. Itu bisa kita lihat dari setiap torehan tulisannya. Yang pertama, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 6. Dikatakan begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Tuhan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan, aku heran doa sama merek kamu. Saya heran melihat kalian. Saya datang di tengah-tengah kalian memberitakan Injil Tuhan. Dan kalian lihat, saya tidak pernah bermegah. Saya tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan kamu menyaksikan bagaimana penganiayaan yang saya alami. Pengorbanan dan penderitaan yang saya alami. Tapi mengapa sebentar saja saya berbalik meninggalkan kamu setelah pemberitaan Injil itu? Ada sekelompok orang datang memberitakan yang katanya Injil, tapi sebenarnya itu bukan Injil. Itu adalah ajaran palsu. Tapi kamu dengan gampang saja bisa tergoyahkan oleh yang dikatakan Injil padahal bukan Injil. Lalu kalau kita baca Nats khotbah hari ini pada pasal 6 ayat 11 tadi. Di sana dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, secara harafiah kita bisa menafsirkan surat yang dituliskan oleh Paulus ini kepada orang Kristen di Galatia, huruf kapital semua. Ya doh kita manongo surat, pernahkah kita mengirimkan surat dan karena kita marah, bayar hutangmu. Misalkan kita sudah marah ya, kamu berjanji akan membayar dengan mencicil. Saya sudah memaklumi. Tapi kamu tidak menghargai perasaan saya. Lalu kemudian kita tulis huruf kapital. Bayar utang. Segera. Huruf kapital, huruf belge, huruf besar semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kira-kira begitu posisi kondisi Rasul Paulus dalam penulisan suratnya ini. Lihat bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Artinya dia sangat marah. Dia kecewa. Dia kesal. Dia dengan tegas mengatakan, jangan lagi digoyahkan oleh apapun ajaran yang datang kepadamu. Selesai dengan ajaran yang saya bawa. Kamu saksikan sendiri. Saya tidak pernah mencari keuntungan dalam pemberitaan. Tapi kenapa ada sekelompok orang yang datang kepadamu, guru-guru palsu, yang selalu memberitakan yang katanya adalah firman, tetapi selalu menonjolkan diri, memegahkan diri, dan mengaku mereka lah yang paling benar. Tapi kenyataannya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu diajar
untuk bersunat. Kamu bahkan dipaksa untuk sunat. Dan tunduk kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah kebenaran yang menyelamatkan. Tapi lihatlah mereka. Mereka sendiri tidak menghidupi dan melakukan hukum Taurat itu. Sementara saya datang ke tengah-tengahmu. Sebagai orang yang merdeka. Yang dimerdekakan oleh kasih karunia Kristus. Bahwa kita adalah umat-umat tebusan. Kenapa kamu tidak mempercayainya? Kenapa kamu sangat mudah terpengaruh? Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak ajaran palsu. Kalau ajaran palsu, guru palsu yang datang ke tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia. Sebenarnya itu adalah orang Kristen juga. Orang Kristen dari Yerusalem. Tapi mereka orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Karena mereka adalah orang Yahudi, mereka masih menghidupi agama Yahudi. Jadi tidak murni kekristenan itu sepenuhnya mereka terima. Masih tetap lengket ajaran-ajaran tradisi keyahudian mereka. Sehingga sunat adalah jalan keselamatan. Tunduk kepada hukum Taurat adalah kebenaran untuk diselamatkan. Padahal mereka sudah Kristen. Yang namanya Kristen hanya oleh karena iman. Maka kita diselamatkan. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus Yesus yang telah menebus dosa kita. Yang telah mau menderita menggantikan kita. Itulah jalan keselamatan orang Kristen. Bukan karena ketundukan kepada hukum Taurat dan bukan karena mau disunat. Mereka memang bersunat. Tapi sesungguhnya mereka tidak melakukan hukum Taurat yang mereka ajarkan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan keseharian kita pun ada banyak ajaran palsu. Banyak tampakannya ajaran palsu. Mungkin tidak memaksakan kita untuk bersunat. Kalau soal bersunat mungkin secepatnya langsung kita bilang, mabarho. Disuruh nih marsunat suromu, mungkin begitu ya. Mungkin bukan ajaran palsu yang seperti itu yang datang. Tapi ajaran palsu yang bagaimana? Ada banyak ajaran palsu yang sebenarnya bisa mengganggu iman kepercayaan kita kepada Injil Kristus yang sudah menyelamatkan. Contohnya apa? Sebenarnya kalau benar-benar dia adalah hamba Tuhan, harusnya dia menerima hagabeon, hasangapon, hamuraon. Berarti dia bukan hamba Tuhan yang benar. Kenapa dia tidak gabe? Kenapa dia tidak mamora? Kenapa dia tidak sangap? Kira-kira begitu kalau kehidupan orang Batak, iya kan? Tolak ukur kebenaran dan kesuksesan ketika dia kaya, dimuliakan, dihormati, dan dia berketurunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jujur. Sebenarnya ini pun masih melekat kita terima. Bahwa ukuran seseorang benar-benar mengikut Tuhan dan dia telah diselamatkan oleh Tuhan ketika dia sudah menerima 3 hal ini. Padahal bukan itu ukuran yang sebenarnya mengikut Tuhan dan yang telah diberkati Tuhan. Ada contoh lain lagi. Kalau dia benar-benar telah menjadi Kristen, coba dimakan dulu daging B2. Itu baru benar-benar Kristen. Apakah setiap orang Kristen harus dipaksa makan B2? Sehingga ketika ada teman kita yang persubang, yang tidak bisa memakan B2 ini, penghakiman yang sudah mulai kita lontarkan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Nilai ukur, tolak ukur dari diselamatkan oleh Tuhan dan dia hidup benar di dalam Tuhan, bukan tentang itu. Beriman kepada Tuhan bukan tentang bisa makan ini dan tidak bisa makan itu. Itu adalah tampakan-tampakan lahiriah. Itu adalah tampakan-tampakan luar. Kita bukan seperti itu.
Dan jangan dipengaruhi oleh ajaran palsu itu. Mulai hari ini, itu harus kita buang jauh-jauh. Ajaran palsu jangan lagi mempengaruhi kehidupan kita. Kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu, yang berharga itu. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang pemenang. Kita yang harus menginfluence, mempengaruhi orang-orang yang belum percaya. Jangan kita yang dipengaruhi. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Ajakan firman Tuhan hari ini lewat tema khotbah mengatakan menjadi ciptaan baru. Gabetinopa nai baru. Disebutkan dalam bahasa Batak. Menjadi ciptaan baru. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Artinya pertobatan setiap saat. Pertobatan setiap waktu. Tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali bertobat. Karena kita rentan jatuh ke dalam dosa. Ajaran palsu ada banyak menggerogoti kita setiap saat. Yang bisa mempengaruhi kita. Oleh karena itu menjadi ciptaan baru. Setiap saat kita harus bertobat. Jangan terpengaruh. Menjadi ciptaan baru artinya tetap menghidupkan, menumbuhkan Injil Kristus, keselamatan yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mudah diombang-ambingkan. Kita harus senantiasa menjadi ciptaan yang baru. Gabetinopa nai baru. Dan bahkan kita harus membuat orang lain menjadi ciptaan yang baru. Jangan kita yang dipengaruhi seperti orang Kristen yang ada di Galatia. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tentang ketidakmudahan orang Kristen terpengaruh kepada ajaran sesat. Saya selalu suka memberitakan ilustrasi ini. Mungkin pemirsa Nusantara TV sudah pernah mendengarkan cerita ini. Atau bahkan mungkin jemaat saya, jemaat Tuhan yang ada di GKPI Pagar Sinondi. Suatu ketika ada seorang bapak yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, pensiun, dan akhirnya membawa keluarganya kembali ke desa dari kota besar. Ya, bagaimana kesibukan seorang yang sudah pensiun? Dia menyibukkan diri sendiri dengan membersihkan pekarangan rumahnya. Suatu sore dia mulai membersihkan rerumputan yang ada di sekeliling pekarangan rumahnya sambil membakar sampah yang sudah ditumpukkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika tumpukan-tumpukan sampah dan rerumputan ini sudah banyak, dia mulai mengangkut sampah ini ke perapian yang sudah dibuatnya. Tanpa disadari si bapak ini, dia telah mengangkut seekor ular ikut ke sampah ini dan memasukkan ke perapian itu. Lalu diangkutnya lagi sampah ini, dimasukkan lagi ke perapian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia akhirnya sadar ada ular yang melihat-lihat di api ini. Spontan dia langsung menolong. Dia mengambil kayu yang panjang, lalu diselamatkannya ular ini dari perapian ini. Ketika dia berusaha mengeluarkan ular ini dari api yang panas ini, ular ini menggigit tangannya. Saking sakitnya, aduh. Terlepas ular ini kembali masuk ke api ini. Tapi dia tidak menyerah, dia ambil lagi kayu ini, diambil lagi ular itu, dikeluarkannya dari api ini agar tidak terbakar. Dikeluarkannya dan dicampakkannya jauh. Ternyata tanpa disadarinya, anak-anak dan istrinya telah melihat situasi ini. Dan mereka sangat marah.
Bagaimana Bapak ini? Udah pun digigit ular itu, masih aja ular itu diselamatkan. Biarkan aja tadi, ular itu mati terbakar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepintas kita akan katakan, itu benar perkataan istri dan anak-anaknya. Dia sudah digigit, harusnya tidak usah lagi ditolong. Tapi apa yang dikatakan sang bapak itu? Istriku, anak-anakku, kalau ular memang sudah tabiatnya menggigit, dia akan tetap menggigit yang bahkan menyelamatkan atau yang menolong dia. Itulah tabiat ular. Itu sebabnya orang Batak sering sekali, jangan percaya, uluk doi. Karena sebaik apapun kita kepada ular, ular tetap ular. Dia akan tetap jahat. Tetapi saya, selaku orang Kristen yang baik, sifat penolong ada pada saya. Tidak mungkin sifat penolong dan pengasih itu menjadi memudar hanya karena ular yang sudah saya tahu memang itulah tabiatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya selalu menganggap ilustrasi ini sangat dalam. Yang artinya seorang Kristen sesungguhnya harus memiliki tabiat kuat, kokoh, teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun yang dihadapinya. Dia bahkan harus memberi pengaruh, pengajaran dan pembimbingan lewat cara hidupnya. Dan kita tahu dunia ini penuh dengan ular, penuh dengan kejahatan, kelicikan, kekerasan yang mungkin bisa datang kepada kita. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi kita sebenarnya untuk menjadi jahat hanya karena kejahatan yang kita terima. Iman kita sebenarnya sudah dikuatkan oleh Tuhan. Seharusnya situasi sulit, pengalaman pahit, perekonomian mungkin yang sulit sekali yang kita hadapi, itu tidak bisa menggoyah iman kita. Ciptaan yang baru. Kalau kita mulai redup, kita mulai jatuh, kita harus bangkit lagi di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, Allah penyelamat dan penebus kami. Kepadamu ya Roh Kudus, Allah yang menghibur, mengajari dan membimbing kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami agar tidak dipengaruhi oleh ajaran palsu. Seperti apapun bentuknya, rupa yang ditunjukkan, bahkan seolah-olah menyerupai pengajaran firman Tuhan. Seharusnya kami berhikmat dan kuat untuk menolaknya. Ya Tuhan kami, kuatkan kami agar tetap menjadi ciptaan yang baru setiap saat di dalam Tuhan. Kekuatan kami baru, iman kami selalu memiliki kekuatan yang baru, kekokohan yang baru di dalam Tuhan. Ya Tuhan kami, ajari kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah hari ini. Apapun kerinduan kami semua, Tuhanlah yang memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.